Halo semua, selamat datang kembali di channel Fast Movie. Melanjutkan episode sebelumnya, yang dimana kita tahu bagaimana awal mula Marty terjun ke dunia kartel. Meski tujuan awalnya demi membahagiakan keluarga, ternyata hal itu malah berakhir sebaliknya. Ia kini harus menanggung beban berat mengurus keuangan kartel. Ditambah lagi dengan adanya tekanan dari keluarga Jacob. Bagaimanakah cara Marty bisa tetap survive? Untuk tahu kisahnya, kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Scene diawali dengan Tak yang saat itu sedang berada di toko senjata api. Ia lalu menunjukkan kartu identitasnya kepada kasir sebagai tanda kalau dia sudah cukup umur. Rasanya memang cukup aneh ketika ada pria lugu seperti Tak ini memiliki senjata api. Namun keanehan itu akhirnya terjawab, di mana Jonah lah yang meminta Tak untuk membelikannya senjata itu. Saat Marty akan mengantarkan anaknya ke sekolah, Jonah menyadari ada pria yang sedang mengawasi rumah mereka. Marty pun bilang kalau dia adalah teman, sehingga Jonah dengan polosnya melambai ke arahnya, yang mana pria itu pun juga membalasnya. Setelah mengantarkannya ke sekolah, Marty kini sedang bersama Nick untuk diinterogasi mengenai kebakaran gerejanya, di mana Marty yang merasa mengetahui dalam pembakaran ini meminta supaya penyelidikan segera dihentikan. Ia kemudian mendatangi lapak penjualan tanaman milik Jacob dan menyalahkan pembakaran pada gerejanya. Namun ternyata dugaan Marty ini salah besar, karena Jacob bilang kalau Mason lah yang telah membakarnya. Di sana Marty mendapatkan cemooh dari Jacob karena dia tidak meyakinkan Mason untuk tetap berkhutbah di danau, melainkan Marty malah memberitahu Mason soal operasinya. You didn't convince Mason of shit. We did. In fact, all you did was tell him about our operation. Sementara itu di tempat lain, Wendy kembali didatangi oleh agent Trevor, di mana ia kembali memojokkan Wendy dengan menanyakan kenapa ada orang Meksiko mengawasi rumahnya. Wendy yang tak ingin terpancing dengan pertanyaan itu, memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Hingga kemudian Trevor mengancam jika dia akan menginterogasi pria Meksiko itu supaya dia bisa mendapatkan bukti untuk menangkap Marty. Wendy mengatakan jika itu bukanlah tindakan yang bijak, karena jika seumpama dugaannya benar mengenai Marty, maka saat Trevor mengungkapkan identitasnya kepada orang Meksiko itu, hal ini akan menyebabkan semua keluarganya terbunuh, di mana hal itu sama saja FBI telah kehilangan saksi kunci untuk menangkap orang yang sebenarnya ingin FBI tangkap, di mana yang Wendy maksud ini ialah Dario. Kita kemudian dialihkan pada agent Patty, di mana saat terus membahas bisnis toko pancingnya, Patty tak lagi seantusias seperti biasanya. Ia kemudian memutarkan rekaman suara pengakuan Russ dan mengatakan jika dia adalah seorang agen FBI. Karena Russ masih tak percaya, Patty pun memperlihatkan kartu identitasnya. Dengan pengakuan percobaan pembunuhannya, Russ bisa ditahan hingga 5-15 tahun kurungan penjara, di mana salah satu upaya untuk terbebas dari ancaman itu, Russ harus bersedia membantu agent Patty untuk menangkap Marty. Russ yang tak terima dengan ancaman ini lantas melakukan penyerangan, sembari menuduh Patty telah merubah orientasi seksualnya. Namun dengan cepat Patty dapat melumpuhkannya. Patty mengungkapkan jika ia mendekatinya bukan secara kebetulan. Ia tahu jika dulu Russ pernah ditahan karena tindakan pelecehan terhadap pelacur laki-laki. Jadi singkatnya Russ ini sudah menjadi gay bahkan sebelum bertemu dengan agent Patty. Oh my god. This is my fault. I picked a fight. No. Di ruang kantornya, Sam menceritakan berita duka atas kematian ibunya, di mana saat itu Sam tampak sangat merasa bersalah karena telah membuat ibunya marah hingga membuatnya tertabrak truk sampah. Wendy yang tak tega dengan apa yang Sam alami ini pun lekas menyarankan supaya hari ini Sam istirahat di rumah saja, biar dia sendiri yang mengurus pekerjaan kantor hari ini. Sebelum beranjak, Sam meminta kembali beberapa dolar uang yang ia investasikan kepada Marty untuk ia gunakan membiayai acara pemakaman ibunya. Of course. I'll talk to Marty tonight. Sementara Marty sendiri kini kembali berdebat dengan Rachel mengenai upaya Marty yang menjadikan bisnisnya sebagai tempat money laundry. Meski Marty berjanji jika pencucian uang ini akan berakhir beberapa pekan lagi, Rachel yang tak ingin ditangkap
tetap menginginkan Marty pergi dari bisnisnya. Marty kemudian mengambil handphone Rahel untuk merekam suara. Yang di sana Marty bilang jika dia akan membunuhnya apabila Rahel tidak mengizinkannya mencuci uang di bisnisnya. Jadi jika suatu hari nanti Marty ditangkap, Rahel bisa menggunakan rekaman ini supaya tidak disangkut pautkan. Just till the end of the week. And that's it. Yeah. Dengan bergabungnya Rus menjadi anti FBI, secara tak biasa Rus mulai mendekati ponakannya, di mana dia kembali mempertanyakan apakah Ruth ingin membunuh Marty lagi. Untungnya di sini Ruth tidak termakan jebakan itu. Ia memilih menghindar dan tak menjawab pertanyaannya. Usut punya usut, ternyata rumah ini sudah terpasang penyadap suara yang terkoneksi langsung ke satelit milik agen FBI. Tak lama setelah itu Rus pun datang ke motel untuk melaporkan kegagalannya. Yang di sana ia langsung diperkenalkan dengan agen Trevor. Patty bilang jika Rus membutuhkan sesuatu untuk tugas mata-matanya, maka dia harus lapor terlebih dahulu kepada Trevor. Di sana Trevor meminta supaya Rus terus berusaha lebih giat lagi, supaya membuat Ruth mengakui keterlibatannya dalam melakukan pencucian uang dengan Marty. Rus yang saat itu merasa mendapatkan persekusi serta pemaksaan, keluar dari motel dengan raut wajah sangat marah. Marty dan Wendy tengah membahas keinginan Sam yang ingin mencairkan beberapa dolar uang investasinya. Tentu masalah ini menambah kesulitan bagi Marty. Pasalnya uang Sam ini sudah Marty putar untuk mengganti uang Del Rio. Hingga tak lama setelah itu Sam datang untuk menagih uangnya. Di sana Marty mencoba ngeles dengan mengatakan jika pasar saham hari ini sedang buruk. Jadi kalau dia tetap nekat mencairkannya, maka dipastikan dia akan merugi. Namun Sam yang sudah bulat untuk memberikan perpisahan terakhir untuk ibunya, tak peduli bahkan jika uangnya akan berkurang 50% sekalipun. Marty kemudian memberi solusi untuk meminjaminya uang lebih dulu, di mana Sam bisa membayarnya ketika pasar saham sudah mulai stabil. Sam pun menyetujui ide Marty dan lekas menunggu di mobil untuk menunggu Wendy siap-siap menemaninya mengurus pemakaman. Ketika Wendy bertanya bagaimana kita bisa membayarnya, Marty menjawab jika dia akan menelepon pihak bank untuk menaikkan limit kredit dengan perkiraan biaya pemakaman sebesar $10.000. How are we gonna pay for this? I'll call the bank. I'll get a credit increase. Funerals are what, 10 grand? Hingga ketika mereka berada di rumah duka, ternyata biaya pemakaman Eugene melebihi perkiraan Marty. Perkiraannya yang cuma $10.000 ternyata menjadi $50.000. Jumlah ini tentu di luar kemampuan Wendy untuk membayarnya. Jadi dia meminta Sam keluar ruangan dulu karena dia akan berbicara dengan si pemilik rumah duka. Wendy menyadari jika si pemilik rumah duka ini sengaja menaikkan harga komoditas pemakaman secara tak wajar. Ia berasumsi jika ia sengaja melakukannya karena usahanya yang terancam bangkrut. Hal itu dibuktikan dengan tidak ada karyawan yang membantu usahanya. Maka dari itu, Wendy menawarkan solusi alternatif bagi si pria berambut putih ini. What if I had an alternate solution? Sepulangnya ke rumah, Wendy menanyakan kenapa orang Meksiko yang biasa memantau di depan rumah kini sudah tidak ada lagi. Marty menjawab kalau dia sudah mentransfer $8 juta kepada Del Rio. Wendy pun senangnya bukan main. Di sana Marty balik bertanya mengenai kepengurusan pemakaman. Wendy pun menjawab jika kita sekarang pemilik rumah duka. Jadi solusi yang Wendy tawarkan tadi ialah jika dirinya menjanjikan suntikan dana investasi kepada usaha rumah dukanya. Dengan begitu, Wendy bisa memakamkan Eugene tanpa perlu membayar $50.000. Sementara itu, Rus kembali menekan ponakannya untuk mengakui perbuatan yang pernah ia lakukan untuk membunuh Marty. Namun karena ia terlalu keras bertanya, hal itu menyebabkan Ruth tahu motif pamannya menanyakan hal itu, sehingga dia dengan lantang menyangkal dan malah mengungkapkan jika Ruth sendiri yang menginginkan untuk membunuh Marty. Setelah penyamarannya terbongkar, tentu hal ini membuat Ruth menjadi frustasi. Ia pun segera menceritakan semuanya kepada saudara laki-lakinya, yakni Bud Langmore. Mereka merasa jika satu-satunya jalan keluar ialah dengan membunuh Marty, mengambil uangnya, lalu pergi dari tempat ini. I'm coming with you, Bud. You're my brother. Hingga di keesokan harinya, Rus mengatakan kepada dua putranya jika kita semua akan segera pindah keluar kota.
Rose sengaja tak menjelaskan secara detail maksud kepindahan itu. Yang jelas, mereka tak boleh membicarakan obrolan ini kepada siapapun, terutama kepada Ruth. I'm your father. We're leaving tonight, and you're gonna do what I fucking say. Setelah menghilang beberapa saat, orang Meksiko itu ternyata kembali datang dengan membawa mobil box yang katanya ada paket untuk ia berikan langsung kepada Marty. Jonah yang menyadari jika ayahnya akan kembali mendapatkan masalah, tentu ia menjadi cemas karenanya, sehingga ia lekas pergi ke hutan untuk berlatih menembak dengan senapan barunya. Dirasa puas dengan tembakan itu, ia pun menyimpan senjata itu di balik dahan kering, yang ternyata Buddy melihat aksi Jonah tersebut. Karena tak ingin anak sekecil itu memiliki senjata berbahaya, Buddy langsung mengambil semua amunisi pada senjata itu. Sementara di tempat lain, Wade ternyata mengingkari janji kepada ayahnya sendiri. Dia berpamitan kepada Ruth kalau ia akan ikut dengan Boyd dan ayahnya hijrah ke kota lain. Kepindahan secara mendadak ini tentu saja membuat Ruth merasa yakin kalau pamannya pasti akan melakukan sesuatu kepada Marty. Marty sendiri kini mulai mengambil paketnya, yang ternyata paket itu berisi uang tunai sebesar 50 juta dolar. Del Rio tampaknya mulai percaya dengan Marty, sehingga dia mengirimkan uang berkali-kali lipat dari jumlah nominal sebelumnya. Marty kemudian menyimpan semua uang itu di salah satu ruangan pada penginapan Blue Cat-nya. Saat Marty keluar untuk mengambil makanan, secara tak biasa ia melihat Ruth melintas di depannya. Yang tak lama setelah itu, Ruth dengan keyakinan penuh ingin segera beraksi melakukan rencana pembunuhan mereka. Namun ketika ia memegang besi dermaga, ia malah tersengat listrik yang membuat keduanya mati di tempat. Okay, good. The generators came on. Honey, I'm gonna go check it out. Okay. Setelah melihat jasad itu, Marty kembali teringat saat ia melihat Ruth melintas di depannya, yang mana hal itu membuatnya yakin jika semua ini pasti karena ulahnya. Marty kemudian meminta supaya Rahel melapor polisi dan meyakinkan jika kematian ini murni akibat kecelakaan. Meski dulunya Ruth ingin membunuh Marty, ternyata dia kini berpihak padanya. Hal ini tentu saja didasarkan pada kebaikan Marty, yang karenanya Ruth kini bisa hidup lebih enak berkat pekerjaan yang Marty berikan padanya. Dengan kabar kematian Ruth ini, tentu saja membuat operasi FBI berantakan. Ia lantas meluapkan emosinya dengan memukul orang tak bersalah dan merusak fasilitas di bar. Pada keesokan harinya, Marty sekeluarga mengucapkan belasungkawa kepada Langmore bersaudara. Wendy pun secara tersirat mengucapkan rasa terima kasihnya karena berkat Ruth ia masih bisa berkumpul bersama dengan suaminya. Tetapi Wade yang merasa jika Marty lah penyebab kematian ayahnya, memilih menghindar ketika Marty mengucapkan belasungkawa. Scene kemudian berpindah. Mason yang kini masih rutin berkhutbah di perairan, merasa jika dirinya ikut terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang, yang mana hal itu sangat bertentangan dengan hati nuraninya. Maka dari itu sebelum S membagikan kitab berisi heroin, Mason berhenti berkhutbah dan langsung membubarkan jemaatnya. Perilaku Mason ini jelas merusak operasi Jacob, dan yang pasti Jacob akan segera bereaksi. Jacob pun segera menelpon Marty untuk mengabarkan jika Mason telah mengingkari janjinya. Marty merespon kalau dia akan segera membujuk Mason, namun hal itu sudah terlambat karena ternyata Jacob sudah membunuh Grace dan mengeluarkan bayi dalam kandungannya. Grace is past saving, Mr. Bird. It's your own family on the line now. Merasa ancaman Jacob ini tak main-main, tentu ia tak ingin mengambil resiko dengan membiarkan keluarganya dalam bahaya. Jadi dia meminta agar Wendy dan anak-anak segera berkemas dan segera pindah dari kota ini. Sementara Marty akan tetap di sini dan menyelesaikan masalahnya dengan Jacob. Ketika anak-anak berkemas, Jonah sadar jika ayahnya tak akan ikut pergi bersamanya. Entah karena kesal atau apa, Jonah masuk ke hutan untuk mengambil senjatanya. Naasnya saat itu Garcia menyadari pergerakan Jonah yang dirasa mencurigakan, sehingga dia keluar dari mobil untuk mengecek apa yang terjadi. Ketika Wendy dan Charlotte selesai berkemas, ia dikejutkan dengan Jonah yang sudah menggenggam senjata. Mereka sempat berpikir jika Jonah marah padanya, namun ternyata dugaan Wendy ini salah.
Jonah ternyata menodongkan senjata kepada orang yang ada di belakang mereka. Garcia yang menyadari jika Wendy akan pergi meninggalkan rumah pun datang dengan memberikan tatapan intimidatif, sehingga Wendy menyeratkan supaya Jonah lekas menembaknya. Naasnya isi peluru senjata ini sudah Buddy buang sebelumnya, dan untungnya Buddy juga yang menyelamatkan mereka pada posisi kali ini. Jonah, ladies, get in your car. Marty sendiri kini datang dengan membawa uang $300.000. Ia membawa uang itu untuk membeli produk Jacob yang gagal ia jual pada minggu kebaktian. Marty melanjutkan jika kini Jacob tak perlu operasi di perairan lagi, karena dialah yang akan menjadi pelanggan tunggalnya. Selanjutnya, ia juga bersedia mencuci uang Jacob seperti yang biasa dilakukan oleh Bobby sebelumnya. Dengan ide solutif yang Marty tawarkan ini, tentu saja Jacob dengan senang hati menerimanya. Sekembalinya Marty ke rumah, ia terkejut melihat Garcia yang sudah tak bernyawa lagi. Hal itu membuat Marty cemas akan keselamatan keluarganya. Namun di sana Buddy mengatakan jika keluarganya aman dan sekarang mereka sedang dalam perjalanan. Dengan jasad segar yang masih tergeletak, dibantu oleh Buddy, Marty segera mengkremasi jasad itu ke rumah duka miliknya. Pada keesokan harinya, Marty mengabarkan jika ia memiliki perubahan rencana, di mana Wendy nantinya akan bertemu dengan pengacaranya di waktu dan tempat yang sudah Marty tentukan. Di sisi lain, Rachel ternyata menemukan tempat penyimpanan uang Marty. Dengan pertimbangan tak ingin terlibat dalam masalah pencucian uang lagi, ia berniat mengambil beberapa uang itu dan lekas pergi meninggalkan usahanya. Namun saat itu ia malah dikejutkan dengan datangnya Del Rio, yang saat itu ia mencari keberadaan Marty. Rachel segera merespon pertanyaan itu dengan mengatakan kalau Marty tak ada di sini. Yang tak lama kemudian Del Rio pun segera hengkang dari barang tersebut. Kemunculan Del Rio di tempat ini ternyata disaksikan oleh Agent Patty. Momen langka ini tentu segera ia manfaatkan untuk mencatat plat nomor mobilnya. Dengan keberadaan Del Rio yang sudah di depan mata, Patty meminta agar Trevor segera meringkusnya sekarang juga. Namun perintah itu jelas ditolak oleh Agent Trevor. Ia mengatakan jika kita belum bisa menangkap Del Rio, mengingat belum ada bukti kuat untuk melakukan prosedur penangkapan. Namun Patty telah menyiapkan rencana untuk hal itu, di mana jika kita bisa menangkap Del Rio, pastinya Marty akan ketakutan, sehingga secara naluriah dia akan berpihak pada kita untuk bersaksi atas kejahatan yang Del Rio lakukan demi mendapatkan kartu bebas penjaranya. Di tempat berbeda, Wendy bersama dua anaknya menemui pengacara Marty. Si pengacara itu kemudian memberi mereka amplop berisi identitas baru untuk mereka bertiga. Suasana sedih pun sangat terasa dalam momen kali ini, karena ternyata pengacara itu bilang kalau ia hanya ditugaskan untuk membuat 3 identitas baru saja. Sedangkan Marty sengaja nggak membuat karena dia memilih berkorban demi keselamatan keluarganya. Di waktu yang sama, Marty dikejutkan dengan datangnya Del Rio di halaman rumahnya. Di sana Del Rio menanyakan di manakah Garcia saat ini. Marty tentu saja tak bisa menjawab pertanyaan itu, hingga kemudian ia mendapatkan siksaan pedih, yakni dengan dicabut kuku pada jari kakinya. Hang on, I've got no idea where Garcia is. Oh, fuck! Fuck! Penyiksaan itu baru berakhir ketika Marty menjelaskan rencana barunya untuk mencuci uang $50 juta. I've got a plan. You didn't give me the details. Di mana Marty kemudian mempertemukan Del Rio dengan keluarga Jacob. Sebagai penengah, Marty mencoba menyelesaikan masalah mereka berdua dengan menjalin kerjasama. Untuk Jacob yang memiliki masalah distribusi, akan dibantu oleh Del Rio yang memiliki jaringan narkotika lebih besar darinya. Dan sebagai gantinya, Jacob harus mengizinkan Del Rio membangun kasino apung pada lahan miliknya. Kasino itu nantinya tak hanya akan menjadi tempat money laundry saja. Jacob sebagai pemilik sertifikat tanah juga akan mendapatkan persenan pada setiap bulannya. Jacob yang agaknya tertarik dengan kerjasama ini lekas menanyakan bagaimana pendapat Del Rio. Del Rio pun segera meminta izin untuk menelpon bosnya, di mana setelah ia mendapatkan lampu hijau, Del Rio lekas berjabat tangan tanda bahwa mereka sepakat menjalin kerjasama.
Secara tersirat Del Rio tak lagi mengungkit hilangnya Garcia kepada Marty. Hingga pada saat ia akan pamit, Del Rio mengucapkan hinaan rasis kepada keluarga Jacob. I'm sorry, what was that? Secara impulsif Darlene lekas membunuh Del Rio karena ia tak terima disebut sebagai kaum redneck. Arti kata redneck sendiri ialah kata penghinaan untuk menggambarkan anggota kelas pekerja berkulit putih yang umumnya tinggal di daerah pedesaan. Dengan terbunuhnya Del Rio, tentu saja membuat Marty sangat panik karena imbas dari pembunuhan ini bisa membahayakan bagi keluarganya. Namun di sini Jacob meyakinkan jika masalah ini dia sendirilah yang akan mengurusnya, asalkan Marty tetap melanjutkan rencana yang tadi dia bicarakan. Cukup lega dengan nasihat yang Jacob berikan, Marty pun segera pergi undur diri. Namun siapa sangka ketika Marty berada di depan gerbang, Agent Trevor bersama Sheriff kota telah menghadangnya. Trevor segera menggeledah isi mobil itu karena ia yakin jika Del Rio berada di sana. Namun sayangnya Trevor tak mendapatkan apa yang ia cari, sehingga dia berniat mencari Del Rio ke dalam rumah Jacob. Aksi Trevor ini ternyata dilarang oleh Sheriff, mengingat surat perintah yang ia lampirkan hanya untuk mencari mobil ini, bukannya untuk melakukan penggeledahan. Setelah 2 kali menelan kegagalan, tentu saja hal ini membuat Patty sangat frustasi. Penyamarannya selama berbulan-bulan harus kandas akibat licinnya Marty dalam menyembunyikan barang bukti. Pada keesokan harinya, Marty menyempatkan untuk mengunjungi kediaman Mason. Selain mengucapkan belasungkawa, dari lubuk hatinya Marty meminta maaf atas apa yang saat ini terjadi padanya. Dengan berbesar hati Mason menerima ucapan itu karena dia percaya jika Tuhan itu ada, karena iblis itu nyata dan kau adalah iblisnya, ucap Mason kepada Marty. Ucapan itu jelas membuat Marty merenungi semua keputusan yang sudah ia ambil. Ia tak mengira jika semua keputusannya malah membuat banyak orang tak bersalah harus mati sia-sia. Di tengah renungan itu, tiba-tiba Marty dikejutkan dengan keluarganya yang kembali ke rumah. Ternyata Wendy dan anak-anaknya sepakat untuk memilih tetap tinggal bersama Marty, meskipun harga yang harus mereka bayar ialah ancaman demi ancaman yang dapat membahayakan nyawa mereka.